Halo, saya kasih Apriliani Hulu dengan NIM 11202308 akan menyampaikan materi tentang sampel penelitian yang dimana materi ini adalah materi kelompok 4. Yang pertama, ciri sampel. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Contoh, seorang peneliti ingin tahu apakah anak SD yang sering sarapan lebih sehat dibanding yang jarang sarapan. Jumlah anak SD di kota ada 5.000 orang. Tentu tidak mungkin diperiksa semua. Peneliti lalu menghitung dan memutuskan cukup mengambil 370 anak sebagai sampel. Dengan jumlah itu, peneliti tetap bisa mengambil keputusan tentang kebiasaan sarapan anak-anak di kota tersebut. Selanjutnya, sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti hubungan konsumsi susu dengan tinggi badan remaja SMP. Di sekolah ada 500 siswa. Peneliti lalu membuat daftar nama semua siswa, kemudian memilih secara acak menggunakan undian atau komputer. Dengan cara ini, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Contoh, misalnya ada 1.000 balita di sebuah desa. Peneliti ingin tahu hubungan pola makan dengan status gizi balita, tapi tidak mungkin meneliti semua balita. Akhirnya peneliti hanya meneliti 100 balita. Dari jumlah itu, peneliti bisa menghitung tingkat kesalahan misalnya 5%. Artinya, hasil penelitian 100 balita tadi bisa mewakili 1.000 balita dengan tingkat akurasi yang sudah dihitung tanpa harus meneliti semuanya. Kemudian yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Contoh, seorang peneliti ingin tahu pengaruh makanan cepat saji atau fast food terhadap berat badan mahasiswa. Dari total 1.000 mahasiswa, peneliti hanya meneliti 200 orang. Hasil penelitian menunjukkan banyak yang sering makan fast food punya resiko lebih tinggi mengalami kelebihan berat badan. Dengan sampel 200 orang, peneliti menghitung tingkat kepercayaan 95%. Artinya hasil ini bisa dipakai untuk menggambarkan seluruh mahasiswa dengan kemungkinan besar mencapai 95%, yang dalam artian hanya 5% yang bisa meleset. Kemudian keuntungan sampling yang pertama, memudahkan peneliti karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Selain itu, bila populasi terlalu besar, dikhawatirkan akan terlewati. Contoh, peneliti ingin tahu kebiasaan makan sayur anak SD di sebuah kota dengan 10.000 anak. Tidak mungkin semua anak diperiksa, jadi peneliti hanya mengambil 300 anak sebagai sampel. Dengan begitu, penelitian jauh lebih mudah dan tidak ada anak yang terlewat. Kemudian yang kedua, penelitian lebih efisien atau dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga. Contohnya, penelitian tentang status gizi mahasiswa kos di universitas besar. Jika meneliti seluruh mahasiswa sebanyak 20.000 orang, tentu butuh biaya dan waktu besar. Dengan sampel 200 mahasiswa kos, peneliti tetap bisa dapat gambar sambil hemat biaya, tenaga, dan waktu. Selanjutnya, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data, karena sering dialami oleh staf bagian pengumpul data mengalami kelelahan sehingga pencatatan data tidak akurat. Contoh, penelitian tentang pola makan ibu hamil di desa. Jika semua ibu hamil misalnya 1.000 orang diwawancara, staf pencatat data bisa kelelahan sehingga ada kemungkinan salah catat. Dengan mengambil sampel 100 ibu hamil saja, data lebih cermat dan teliti karena pengumpul data lebih fokus. Kemudian yang keempat, penelitian lebih efektif. Jika penelitian bersifat destruktif atau merusak, yang menggunakan spesimen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring populasi yang jumlahnya banyak. Contoh, peneliti ingin mengukur kandungan zat gizi dalam makanan jajanan anak SD, karena pemeriksaannya harus dilakukan di laboratorium dengan cara membakar atau melarutkan sampel makanan, jadi makanan itu rusak. Maka cukup ambil sampel beberapa jajan saja, bukan semua jajanan yang dijual. Dengan begitu tetap ada gambaran kandungan nilai gizi tanpa harus merusak semua makanan. Kemudian langkah-langkah proses pengambilan sampling. Yang pertama, menentukan populasi target. Langkah awal dalam pengambilan sampel adalah
menetapkan populasi target, yaitu kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi harus jelas dan spesifik agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi. Kemudian membuat kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar atau representasi lengkap anggota populasi yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Kerangka ini harus akurat dan relevan agar pengambilan sampel menjadi valid. Kemudian menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus dipilih berdasarkan populasi dan tujuan penelitian, menggunakan rumus dan batas toleransi kesalahan tertentu seperti rumus Lovin. Kemudian yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Menentukan teknik sampling penting untuk validitas penelitian, apakah menggunakan probability atau non-probability sampling. Teknik purposive sampling contohnya memungkinkan penelitian memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Kemudian yang kelima, melakukan pengambilan sampel. Langkah terakhir adalah pelaksanaan pengambilan sampel sesuai dengan teknik dan rencana yang telah dibuat. Dalam penelitian gizi, ini bisa melibatkan wawancara, pengukuran antropometri, serta pengumpulan data lainnya langsung dari sampel yang telah ditentukan. Kemudian langkah-langkah proses pengambilan sampling yaitu prosedur pengambilan random sampling. Yang pertama, membuat atau menyusun kerangka sampel atau sampling frame, kemudian menentukan angka random terpilih yaitu dengan cara yang pertama lotre, kemudian yang kedua tabel angka random atau TAR. Kemudian membuat atau menyusun daftar sampel yang terpilih berdasarkan angka random terpilih. Kemudian kriteria rancangan sampel. Yang pertama, unbiased atau tidak bias. Artinya nilai pada sampel X sama dengan nilai pada populasi. Jika dirumuskan, itu sampel sama dengan populasi atau D sama dengan sampel dikurang populasi sama dengan 0. Bias selalu ada. Pengaruh bias diabaikan jika selisih nilai bias kurang dari 10%. Contoh, peneliti ingin mengetahui rata-rata konsumsi sayur anak SMP di kota X. Dari hasil survei pada 200 anak, diperoleh rata-rata konsumsi sayur 150 gram per hari. Ketika dibandingkan dengan data seluruh populasi anak SMP, rata-ratanya juga 150 gram per hari. Artinya sampel tidak bias karena nilainya sama atau hampir sama dengan populasi. Selanjutnya, variance minimum, yaitu suatu cara penarikan sampel dengan cara tertentu yang dilakukan secara berkali-kali. Menghasilkan varians paling kecil itulah sampel yang baik, maka cara penentuan besar sampel itulah yang terbaik. Contoh, meneliti asupan protein pekerja pabrik. Jika menggunakan cara sampling acak sederhana berulang kali, hasil perhitungan rata-rata asupan protein tidak jauh berbeda antara sampel atau variance kecil. Hal ini lebih baik dibandingkan kalau menggunakan cara sampling sembarangan yang membuat hasil berbeda jauh antara sampel atau varians besar. Selanjutnya itu konsistensi, artinya jika besar sampel diperbesar terus hingga mendekati besarnya populasi, maka nilai sampel akan mendekati nilai populasi. Contoh, peneliti ingin meneliti status gizi balita di sebuah kecamatan. Awalnya hanya mengambil sampel 50 balita. Hasil rata-rata berat badan 12 kg. Saat sampel diperbesar menjadi 200 balita, rata-ratanya 12,1 kg. Saat sampel diperbesar lagi mendekati jumlah balita di kecamatan itu, hasilnya tetap mendekati 12 kg. Artinya semakin besar sampel, semakin konsisten mendekati kondisi populasi sebenarnya. Kemudian sufisien atau kecukupan. Indikator secara definitif tentang kecukupan ini tidak ada. Pendekatan yang dipakai adalah jika kaidah penentuan besar sampel sudah terpenuhi, sudah dianggap sufisien. Contoh, seorang peneliti ingin tahu berapa sering anak SD minum minuman manis di sekolah ada 500 siswa. Kalau meneliti semua tentu butuh waktu lama. Setelah dihitung, cukup ambil 50 siswa saja untuk mewakili keseluruhan sekolah. Jadi meskipun hanya sebagian kecil, jumlah itu dianggap cukup untuk menggambarkan kebiasaan minum manis di sekolah tersebut. Kemudian kriteria inklusi, itu kriteria yang layak diteliti. Itu karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi, target dan terjangkau yang akan diteliti. Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Kemudian kriteria eksklusi atau kriteria yang tidak layak diteliti, yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan saja karena berbagai sebab. Sebab tersebut antara lain sebagai berikut: A. Terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu. 2. Terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan seperti subjek yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian hambatan etis, dan juga yang terakhir yaitu subjek tidak mau berkontribusi. Kemudian masuk pada non-probability. Teknik sampling non-probability adalah metode di mana elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu secara atau kemudian akses bukan secara acak.
Kemudian teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif di mana tujuan utama adalah memahami fenomena secara mendalam atau ketika populasi terlihat sulit diakses. Keunggulan non-probability adalah kemudian efisiensi waktu dan biaya meskipun hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena adanya potensi bias seleksi dan representasi yang tidak merata. Adapun jenis teknik sampling non-probability, yang pertama itu systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel menurut urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kelebihannya itu mudah dan cepat diterapkan, efisien untuk populasi besar, mengurangi risiko cluster sampling, penerapan sederhana dan konsistensi. Kemudian kekurangannya itu rentan bias jika populasi memiliki pola tertentu, tidak sepenuhnya acak bergantung pada jumlah populasi yang akurat, risiko kesalahan dalam meneruskan pola. Selanjutnya, quota sampling. Quota sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Kelebihannya, sampel dapat dikontrol atau karakteristik tertentu, kemudian kekurangannya bias seleksi dan tidak ada jaminan. Kemudian yang ketiga, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Sampel ini sering diambil dari kelompok yang paling mudah dijangkau oleh peneliti, seperti orang-orang yang ditemui secara kebetulan di suatu tempat. Kelebihannya itu hemat waktu dan biaya, praktis dan fleksibel, kemudian kebebasan eksplorasi sampel. Kemudian cepat dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu kurang representatif, potensi bias tinggi, kurang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik, dan hasil kurang akurat. Kemudian purposive sampling atau sampel yang bertujuan atau pertimbangan, yaitu teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan atau oleh peneliti. Kelebihannya, biaya rendah, nyaman, tidak memakan waktu, ideal untuk eksplorasi dan desain penelitian. Kemudian tidak memungkinkan kekurangannya itu tidak memungkinkan generalisasi atau subjektif. Kemudian sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan apabila jumlah populasi relatif sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau dipakai jika peneliti itu menginginkan tingkat kesalahan generalisnya relatif kecil. Kelebihannya itu representasi sempurna, minim kesalahan sampling, efisiensi sumber daya, dan minim bias. Kekurangannya keterbatasan generalisasi, potensi data overload, kurang praktis untuk populasi besar, dan risiko non-response bias. Kemudian convenience sampling, yaitu sampling yang melibatkan pemilihan peserta berdasarkan ketersediaan mereka dengan mudah. Biasanya convenience sampling disukai oleh siswa karena biaya rendah dan kemudian pemilihan dibandingkan dengan teknik sampling lainnya. Kelebihannya yaitu biaya yang rendah, penghematan waktu, dan kenyamanan dalam pelaksanaannya. Kekurangannya adalah bias pemilihan karena sampel dipilih berdasarkan ketersediaan yang mudah, sehingga sampel mungkin tidak representatif untuk diterapkan lebih luas. Selanjutnya itu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Kelebihannya dapat memperkirakan karakteristik langka, kekurangannya itu membuang-buang waktu. Adapun kelebihan sampel non-probability. Yang pertama, kemudahan implementasi, yaitu non-probability sampling sering digunakan ketika tidak ada kerangka populasi yang lengkap atau daftar populasi yang tidak mudah tersedia. Contoh, peneliti ingin tahu jenis jajanan favorit anak SD. Dia langsung mewawancarai anak-anak yang sedang ada di kantin sekolah tanpa harus mengundi atau membuat daftar semua siswa. Cara ini mudah dilakukan karena responden langsung tersedia di tempat. Kemudian efisiensi waktu dan praktis. Non-probability sampling biasanya lebih cepat, mudah, dan murah untuk dilakukan dibandingkan dengan metode probabilitas yang memerlukan perencanaan rumit, pengumpulan data luas, atau analisis lebih kompleks. Contoh, peneliti meneliti pola makan mahasiswa kos. Karena waktunya terbatas, peneliti hanya mendatangi satu area kos yang paling ramai dan mewawancarai mahasiswa yang kebetulan ada. Dengan cara ini, penelitian bisa selesai lebih cepat dibandingkan jika harus mencari sampel secara acak di seluruh kota. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Metode non-probability sampling memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, meskipun dengan konsekuensi bahwa hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan untuk populasi secara keseluruhan. Contoh, peneliti ingin mengevaluasi pola makan balita di sebuah desa, tapi hanya memiliki akses ke beberapa keluarga yang mudah dijangkau. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, memilih balita dari keluarga yang aktif, mengikuti program posyandu, karena balita tersebut dianggap mewakili kelompok yang mematuhi gizi.
Kemudian hemat biaya. Metode pengambilan sampel non-probabilitas seringkali lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada pengambilan sampel probabilitas, sehingga cocok untuk penelitian eksplorasi atau studi dengan keterbatasan sumber daya. Contoh, peneliti ingin mengetahui konsumsi buah pada ibu hamil. Daripada mengeluarkan biaya besar untuk survei ke banyak desa, peneliti hanya mewawancarai ibu hamil yang datang ke satu puskesmas tertentu. Biaya lebih hemat karena tidak perlu transportasi ke banyak tempat. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu sampel yang baik harus representatif, tidak bias, serta dipilih dengan teknik yang sesuai, baik probability maupun non-probability, agar hasil penelitian valid, efisien, dan dapat digunakan untuk menggambarkan populasi secara tepat. Kemudian ini masuk pada soal kasus yang pertama. Seorang peneliti gizi ingin meneliti hubungan konsumsi susu dengan tinggi badan remaja SMA di Medan. Karena populasi sangat besar, peneliti memutuskan menggunakan purposive sampling. Itu hanya memilih siswa yang rutin minum susu minimal 3 kali seminggu. Kelemahan utama dari teknik ini adalah A. Data tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. B. Membutuhkan biaya sangat besar. C. Menghasilkan bias nol. D. Tidak bisa digunakan pada penelitian kualitatif. E. Semua responden memiliki peluang sama untuk dipilih. Jawaban yang benar adalah A. Data tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Alasan, purposive sampling termasuk non-probability sampling, sehingga hasilnya sering bias dan tidak mewakili seluruh populasi. Soal yang kedua, dalam penelitian tentang status gizi balita di sebuah desa dengan jumlah balita hanya 25 orang, peneliti menggunakan semua balita sebagai responden. Teknik pengambilan sampel ini disebut A. Random sampling, B. Sampling jenuh, C. Quota sampling, D. Snowball sampling, E. Convenience sampling. Jawaban yang benar adalah sampling jenuh. Alasannya, jika jumlah populasi kecil yaitu kurang dari 30, peneliti bisa mengambil semua anggota populasi sebagai sampel sehingga disebut sampling jenuh. Kemudian, seorang peneliti gizi ingin mengetahui pola makan mahasiswa di kos di sebuah universitas besar. Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya mewawancarai mahasiswa yang ditemui di area kantin kampus pada saat itu. Teknik sampling digunakan adalah A. Systematic sampling, B. Cluster sampling, C. Convenient sampling, D. Stratified random sampling, E. Purposive sampling. Jawaban yang benar adalah convenient sampling. Alasannya, convenient sampling dilakukan dengan memilih responden yang paling mudah dijangkau, seperti mahasiswa yang berada di kantin. Demikianlah materi dari kelompok 4 yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Kasih Aprilia Hulu, NIM 11202308. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5 yang berjudul sampel penelitian lanjutan. Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel memiliki peluang yang sama besar dan merata untuk setiap unit dalam populasi. Adapun teknik pengambilan sampel metode probability, yang pertama itu metode acak sederhana atau simple random sampling. Metode acak sederhana diterapkan pada populasi yang sangat homogen. Itu sebabnya dimanapun dan siapapun yang terpilih tidak akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Metode yang digunakan biasanya adalah mendaftar seluruh populasi lalu dengan sistem lotre. Didapatkanlah sampel sesuai dengan besar sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, metode sistematis atau systematic sampling adalah sebuah metode yang sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogen di dalam populasi. Misalnya, jika jumlah populasi adalah sebesar 200 orang, sementara jumlah sampel adalah 10 orang, maka sampel terpilih adalah urutan yang sesuai dengan 100 bagi 10, 9, 10. Sampel nomor 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian, metode acak berlapis atau stratified random sampling. Metode ini digunakan jika dalam populasi terdapat perbedaan antara strata tertentu. Teknik sampling dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden ditentukan menggunakan strata keluarga. Contoh, dosen Universitas Budi Dharma Sejahtera dengan jumlah 300 orang dikelompokkan berdasarkan strata pendidikan terakhir, yaitu S1, S2, dan S3, dengan menggunakan tabel Krejcir-Morgan dengan tingkat kesalahan 5%. Jumlah sampel penelitian ini adalah 169 orang. Kemudian yang keempat itu metode kelompok atau gugus. Metode cluster sampling adalah metode di mana diasumsikan bahwa populasi memiliki kelompok-kelompok yang satu sama lain memiliki karakteristik yang hampir sama. Misalnya di Indonesia dengan provinsi 38 dan sampelnya menggunakan 15 provinsi. Pengambilan provinsi itu dilakukan secara random. Namun pengambilan secara random perlu dibuat cluster atau kelas sehingga lebih mudah dalam pengambilan sampel.
Kemudian kelebihan probability sampling. Yang pertama, kelebihan simple random sampling, yaitu memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk pengambilan kesimpulan dan penelitian. Kemudian mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Kekurangannya membuat pekerjaan menjadi kurang praktis dikarenakan harus memberi nomor pada setiap anggota populasi, apalagi jika populasinya besar. Kemudian sulitnya mendapatkan daftar lengkap populasi karena simple random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasinya lengkap. Kemudian pemberian tingkat presisi yang lebih rendah. Selanjutnya itu property stratified random sampling. Kelebihannya lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya. Kemudian dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dalam konsistensinya. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang untuk memperolehnya mengalami kesulitan untuk mengakses secara penuh. Kemudian apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka peneliti perlu mengulangi kembali proses pengambilan sampel. Kemudian disproportionate stratified random sampling. Kelebihannya memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dapat dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian dikarenakan hanya harus ada satu jenis subpopulasi. Dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi, mengkuota untuk subpopulasi akibatnya representasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. Kemudian cluster sampling. Kelebihannya lebih sedikit mengeluarkan sumber daya baik tenaga maupun modal uang dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya. Kemudian meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah mewakili seluruh populasi. Kekurangannya rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias, kemudian tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Kemudian multi-stage sampling. Kelebihannya lebih efisien dari single stage sampling karena lebih luas dan memberikan keleluasan bagi penarik sampai untuk memanfaatkan informasi tentang populasi yang telah diketahui. Kemudian pembagian subkelompok menjadi sampling unit hanya dilakukan pada subkelompok yang terpilih pada tahap selanjutnya. Kekurangannya teorinya kompleks, kemudian karena kompleksnya mungkin sulit diterapkan di lapangan. Adapun kesimpulan yaitu probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi secara lebih akurat. Metode ini memiliki berbagai bentuk seperti simple random sampling, systematic sampling, certified random sampling, cluster sampling, hingga multi-stage sampling yang dapat disesuaikan dengan karakteristik populasi penelitian. Kemudian masuk pada soal kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui status gizi mahasiswa Stikes di Medan. Populasi terdiri dari 1.200 orang mahasiswa dengan 3 program studi yaitu gizi 600, keperawatan 400, kebidanan 200. Peneliti ingin mengambil 240 sampel dengan proporsi sesuai jumlah mahasiswa tiap program studi. Teknik sampling apakah yang digunakan? A. Simple random sampling. B. Cluster sampling. C. Proportionate stratified random sampling. D. Disproportionate stratified random sampling. E. Multi-stage sampling. Jawaban yang benar adalah C, itu proportionate stratified random sampling. Alasannya itu karena sampel diambil proporsional sesuai jumlah setiap strata atau program studi. Kemudian soal yang kedua yaitu Badan Pusat Statistik ingin meneliti pola konsumsi rumah tangga di Sumatera Utara. Mereka pertama memilih secara acak beberapa kabupaten, kemudian dari kabupaten terpilih dipilih desa. Lalu dari desa terpilihlah rumah tangga. Teknik sampling ini disebut A. Systematic sampling, B. Simple random sampling, C. Cluster sampling, D. Multi-stage sampling, D. Disproportionate sampling. Jawaban yang benar adalah D. Multi-stage sampling. Pembahasannya karena pengambilan sampel dilakukan secara bertahap yaitu kabupaten, desa, dan rumah tangga. Kemudian soal kasus yang ketiga yaitu dalam penelitian tentang kebiasaan sarapan siswa SMA, peneliti tidak mampu mendapatkan daftar lengkap semua siswa di kota besar. Sebagai solusi, peneliti membagi populasi berdasarkan sekolah atau sebagai klaster, lalu memilih 5 sekolah secara acak dan meneliti semua siswa di sekolah tersebut. Apa kelebihan teknik sampling ini? A. Memberikan presisi tinggi pada setiap strata. B. Tidak membutuhkan daftar individu yang lengkap. C. Mengurangi risiko bias atau klaster. D. Lebih cocok untuk populasi kecil dan homogen. E. Selalu menghasilkan hasil yang lebih akurat. Jawaban yang benar adalah bagian B, yaitu tidak membutuhkan daftar individu yang lengkap. Pembahasannya yaitu cluster sampling hemat tenaga dan tidak perlu daftar individu lengkap, cukup daftar klaster atau sekolah.
Demikian hasil pemaparan saya tentang materi kelompok 5 ini dan juga pembahasan kasus serta jawabannya. Saya ucapkan terima kasih.